Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu 19 November 2025 diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu, remaja Napo Sebulung dan adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam nas hari ini Tuhan Yesus membedakan dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang bijaksana dan yang kedua adalah orang bodoh. Apa itu orang yang bijaksana dan apa itu orang yang bodoh? Firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan firman dan yang melakukannya. Itu sama dengan orang yang bijaksana. Dan kemudian disamakan dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian kalau misalnya datang cobaan, datang ujian seperti banjir, lalu kemudian angin, rumah itu tidak akan roboh. Ini pribadi orangnya yang tidak akan roboh ketika hujan itu datang. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tidak melakukannya, ia adalah sama seperti orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu ketika datang hujan, turunlah banjir, rumah itu hancur dan roboh. Nah, apa yang mau kita lihat di sini, kita renungkan dalam nas hari ini adalah bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang tahan akan ujian. Dia adalah orang yang tangguh. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang tidak akan tahan dengan ujian. Dia menjadi orang yang tidak tangguh. Sama seperti rumah atau bangunan lainnya, apa yang paling penting dari rumah ataupun bangunan-bangunan yang lain? Fondasinya. Apa yang dibangun pertama kali kalau kita mau membangun rumah ataupun bangunan-bangunan yang lain? Fondasi. Bahan yang kuat dan yang semakin dalam itu menentukan apakah rumah itu bisa berdiri dengan tegak atau mudah roboh. Demikian juga dengan kita hari ini sebagai pengikut Kristus, sebagai yang telah diselamatkan, yang telah ditebus, maka hendaklah kita mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Mari menjadi orang yang bijaksana. Setiap kita pasti akan punya persoalan, punya pergumulan, punya perkara, dan punya ujiannya masing-masing. Tapi kita kuat atau tidaknya menghadapi itu tergantung apakah kita menjadi orang bijak atau menjadi orang bodoh. Dan kita nggak bisa menghindari yang namanya perkara, konflik, pergumulan, persoalan itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya. Ketika kita menghadapinya, maka fondasi kita harus kuat, yaitu melaksanakan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, sama dengan orang bodoh mendengar. Sama-sama mendengar, tapi juga kemudian yang paling penting melakukannya. Rekan-rekan yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dulu ketika saya menempati rumah gereja ini, rumah Huria di HPIP di Tambak Sawah ini, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada halangan, bukan tidak ada hambatan. Ini berdiri tahun 2020. Waktu itu saya teringat setiap pagi saya harus membersihkan sampah di depan. Karena banyak orang kemudian yang ada yang sengaja mengobrak-abrik sampah di depan, bahkan ada yang sengaja membuang bangkai-bangkai entah tikus, entah bangkai kucing untuk saya kubur tiap pagi. Dan saya teringat dengan firman Tuhan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Makanya hendaklah kamu
cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu, saya teringat dengan kata-kata itu, dengan firman itu, saya renungkan itu, dan saya bertahan. Bagaimana saya bisa tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dan pada saat itu juga ada waktu itu di dekat rumah kita ini sekelompok anak-anak muda yang suka berkumpul setiap malam mabuk-mabukan, lalu dengan kata-kata keras seperti bernyanyi dan lain sebagainya. Dan itu mengganggu. Setiap hari itu mengganggu. Waktu itu datanglah Pak Koramil, datang juga Pak Babin Kantipmas, Babinsa, datang juga mereka. Apa perlu kami tangkap itu Pak? Saya bilang nggak usah. Saya teringat dengan firman, kasihilah musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana melakukan hal yang seperti ini? Ketika ada sesuatu yang tidak enak, yang tidak baik, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Saya datangi mereka. Walaupun terkadang mereka masih seperti mencemooh ataupun tidak suka, tapi pelan-pelan saya datangi, saya kasih waktu itu uang untuk membeli makanan, saya kasih makanan yang saya dapat dari pertanian, saya kasih kerupuk dan lain sebagainya. Lalu lama-kelamaan salah seorang dari mereka datang menjumpai saya. Mengapa Bapak baik sama kami? Padahal kami mungkin tidak baik sama Bapak. Lalu saya jawab, dan saya tidak tahu bagaimana jawaban itu ada. Saya ingin menjadi temanmu. Lalu kemudian dia berkata bahwa kami semua Pak, anak-anak ini yang sudah dibuang dari rumah. Kami nggak lagi dipedulikan oleh keluarga. Kami ini sudah betul-betul dianggap lost sama keluarganya mereka. Mau datang ya datang, kalau enggak ya enggak, terserah. Mau mati ya mati. Dan kemudian setelah itu lama-kelamaan mereka berubah. Lama-kelamaan setelah banyak percakapan mereka berubah. Dan saya katakan kepada mereka bahwa kehadiran saya harus menjadi berkat untuk mereka. Dan syukur puji Tuhan, mereka banyak yang berubah. Mereka sekarang sudah tidak lagi berada di situ, tapi ada yang kerja sebagai pengangkut sampah, ada yang bekerja kuli dan lain sebagainya. Mereka kemudian mulai untuk menyenangkan hati orang tua mereka. Itulah kehadiran kita menjadi pembawa berkat. Ketika kita mau menjadi orang yang bijaksana, mendengar firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Mari kita semua, dimanapun kita berada, apapun perkara kita, menangkan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengajar kami untuk menjadi orang yang bijaksana. Orang yang mendengar firman-Mu tapi juga melakukannya. Sehingga firman-Mu menjadi nyata, dilihat, dirasakan oleh banyak orang. Sehingga akan ada keajaiban, akan ada mujizat, akan ada banyak hal yang tidak bisa kami mengerti. Tetapi yang hanya bisa kami percaya itu akan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan, apapun pergumulan kami hari ini, apapun perkara kami hari ini, apapun konflik kami hari ini yang tidak bisa kami hindari, namun yang bisa kami hadapi, biarlah Tuhan kami menjadi orang yang bijaksana, yang mendengar firman-Mu dan yang melakukannya. Apapun yang firman-Mu katakan ya Tuhan, itulah yang akan kami lakukan. Pimpin kami Tuhan, bukan kekayaan kami, bukan hebat dan kuatnya kami, tapi hanya firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah segala sesuatu. Dari yang ada ini, dari yang kecil akan menjadi besar. Sama seperti dengan mukjizat 2 roti dan 5 ikan ya Tuhan. Dari yang ada, Engkau buat menjadi sebuah mukjizat yang luar biasa. Dari hal yang kecil menjadi besar. Engkaulah yang membuatnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, berkati anak-anak kami, juga berkati cucu-cucu kami, juga berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, dan kalaupun ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persetujuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.